Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luka Kumi Aziza ingin mempresentasikan hasil RKA saya. Analisis pengaruh motivasi pelayanan publik dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh motivasi pelayanan publik dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh motivasi pelayanan publik dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu. Latar belakang. Organisasi pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Motivasi penelitian ini yakni karena dari hasil-hasil kegiatan pembangunan kesehatan yang menyeluruh di Kabupaten Buleleng sampai tahun 2015 tergambar dalam profil kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2015 yang diketahui bahwa masih perlu adanya perhatian dan penanganan yang lebih serius. Tinjauan pustaka. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Institusi pemerintahan, parpol, sekolah, rumah sakit merupakan organisasi sektor publik. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berikut adalah pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka. Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Institusi pemerintahan, parpol, sekolah, rumah sakit merupakan organisasi sektor publik. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berikut adalah pengembangan hipotesis. 1. Motivasi pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. 2. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. 3. Akuntabilitas memoderasi hubungan antara motivasi pelayanan publik dengan kinerja organisasi publik. 4. Akuntabilitas memoderasi hubungan antara kualitas sistem informasi akuntansi dengan kinerja organisasi sektor publik.
Metode penelitian. Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menurut datanya berbentuk angka dan dihitung jumlahnya dengan menggunakan metode statistik. Hasil penelitian. Hasil dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data berupa kuesioner dengan responden, yaitu karyawan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang dikirim adalah sebanyak 60 kuesioner. Jumlah kuesioner yang diambil adalah 54 kuesioner dengan tingkat pengembalian 90%, sehingga kuesioner dapat diperoleh sebanyak 54 kuesioner dengan tingkat persentase yaitu 90%. Jumlah responden yang berbasis kelamin perempuan yaitu sebanyak 31 orang dengan persentase 57,41, dan jumlah responden yang berbasis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang dengan persentase 42,59%. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian laki-laki sebanyak 29 orang dengan persentase 49. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini adalah responden dengan jenis kelamin perempuan. Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Adapun perbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. 2. Adanya keterbatasan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti sehingga teori probability dalam penelitian ini juga terbatas. Adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan perlu adanya perbaikan atau pengembangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Variabel motivasi pelayanan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai terhitung sebagai 1,773 dibesar nilai tabel sebesar 1,676 dan nilai motivasi pelayanan sebesar 0,82 lebih besar 0,05. 2. Variabel kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hitung sebesar 3,388. Lebih besar nilai tabel sebesar 1,676 dan nilai sektoran kualitas sistem informasi akuntansi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artikel ASP yang kedua ini berjudul pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel internal. Tujuan penelitian yakni untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada sekolah inklusi Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang yakni pendidikan anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif berdasarkan amanat UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pemenuhan hak disabilitas. Dalam UU tersebut menjelaskan tentang pendidikan yang bermutu bagi disabilitas pada suatu pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. UU tersebut sejalan dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus dan cara menerima sekolah di sekolah umum sehingga anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dalam mengenyam pendidikan. Motivasi penelitian. Berdasarkan pada ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penulis ingin meneliti kembali mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dalam komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dan dalam menjalankan pendidikan inklusi di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menarik karena belum ada penelitian keagenan yang melihat dari perspektif hubungan dinas pendidikan dan sekolah inklusi dalam rangka pendidikan inklusi.
Tinjauan pustaka. Menurut Land, Adam dalam Abdullah dan Halim 2006, teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern mengacu pada hubungan prinsipal agen. Rangka pendekatan hubungan prinsipal dan agen sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah kontraktual, yakni asymmetric information, moral hazard, dan aspek selection. Menurut Latifah, tahun 2010, hubungan antara prinsipal dan agen dalam pengawasan publik adalah 1. Pemilih legislatif, 2. Legislatif eksekutif, 3. Kuasa pengguna anggaran, 4. Perdana, 5. Pejabat pemberi pelayanan. Teori agensi merupakan suatu model kontraktual antara dua pihak di mana salah satu pihak berperan sebagai agen dan pihak yang lain sebagai prinsipal. Agen sebagai penerima amanah dari prinsipal untuk menjalankan tugas tertentu berdasarkan kesepakatan kontrak yang tersetujui, sedangkan prinsipal sebagai pemberi amanah kepada agen untuk mendelegasikan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan pada agen. Pengembangan hipotesis. 1. Terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 2. Terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap komitmen organisasi hipotesis. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Data dalam penelitian ini adalah data primer hasil kuesioner yang disebarkan pada sekolah di sekolah-sekolah industri di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, kuesioner juga diserahkan pada pegawai dinas pendidikan Kabupaten Gunung Kidul yang berkecimpung dalam proses anggaran. Selanjutnya, sampel dipilih dengan proses sampling dengan kriteria sebagai berikut, yakni sekolah inklusi di Kabupaten Gunung Kidul dan pegawai yang bekerja dalam penganggaran sekolah inklusi. Hasil, yakni 1. Uji validitas konstruk dilihat dari loading faktor average variance effective F dan R-square. Parameter untuk loading faktor tiap indikator yang konstruk harus melebihi 0,50. Parameter untuk average variance X atau F masing-masing harus melebihi 0,5. Berdasarkan hasil pengolahan, ternyata skor F untuk konstruk komitmen organisasi sebesar 0,568, sedangkan partisipasi anggaran sebesar 0,533 dan senjangan anggaran sebesar 0,585 yang lebih 0,5. 2. Merancang evaluasi model struktural atau inner model. 14. Hipotesis. Pengujian model struktural dalam PNS dalam memakai fungsi bootstrapping digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel hasil pengolahan dan pengujian hipotesis menggunakan analisis PS di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Partisipasi anggaran mempunyai pengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan tabel conversion jalur di atas, nilai T spesifik sebesar 0,431 yang kurang dari nilai T tabel yang disyaratkan sebagai 1,64 dan nilai koefisien yang jalur D1 sebesar 0,56. Oleh karena itu, H1 tidak berukun atau tidak dapat. Diskusi. Dalam penelitian ini bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul dan sekolah-sekolah inklusi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul perlu meningkatkan komunikasi yang efektif di mana Dinas Pendidikan dapat memaksimalkan partisipasi sekolah-sekolah inklusi dalam pembentukan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung melaksanakan pendidikan inklusi yang berjalan optimal sehingga senjangan anggaran jadi dapat diminimalkan. Kesimpulan, hasil pengolahan dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak bermaksud terhadap senjangan anggaran. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi
dan kompensasi tidak terkonsentrasi anggaran. Oleh sebab itu, ketiga prioritas dalam tidak terdukung. Hal ini dikuatkan bahwa apabila partisipasi anggaran pada sekolah inklusi di Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan, maka belum tentu senjangan anggaran sekolah inklusi Kabupaten Gunung Kidul juga akan meningkat, dan begitupun sebaliknya. Artikel ASP yang ketiga, yakni hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di pemerintah. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji hubungan antara faktor teknis organisasional, karakteristik individu, pegawai Pemda, dan implementasi sistem pengukuran kinerja di tingkat pemerintahan daerah. Latar belakang fokus perhatian organisasi sektor publik terhadap isu kinerja dimulai dalam pemerintah Amerika Serikat dengan pembentukan prioritas utama dalam membangun strategi baru terkait sistem pengukuran kinerja. Fokus tersebut disahkan dalam The Government Reform and the Start Act of 1993, Atkinson et al. 1997. Inisiatif yang sama juga muncul di beberapa negara di Australia, Selandia Baru, Inggris Raya, dan berbagai negara lainnya. Motivasi penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori isomorfisme institusional, khususnya terkait aspek-aspek yang penting diperhatikan agar tujuannya diadakan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah benar-benar dapat tercapai secara substansial dan tinjauan pustaka SAKIP di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Impres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan lembaga akademi negara nomor 589/9/Y/1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan aktualisasi pemerintah yang telah diperbarui dengan keputusan LAN nomor 209/9/6/8/2003, maka pemerintah wajib untuk melaksanakan sistem pengukuran kinerja atau SPK. Impres nomor 7 tahun 1999 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui terjawab secara periodik. BPKP 2000. Teori institusional berkenan sebagai studi organisasi, salah satu teori yang digunakan oleh banyak peneliti. Sebagai konsep dasar adalah teori institusional. Teori institusional telah banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena serta memberikan pandangan yang kompleks dan kaya dalam lingkungan organisasi sektor publik. Pengembangan hipotesis. Ini sebagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian penjelasan atau explanatory research yang berguna untuk mengeksplorasi suatu variabel melalui variabel yang lain melalui pengujian hipotesis. Cooper dan Segander 2006. Dimensi waktu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional, yaitu penelitian yang melibatkan satu waktu tertentu dan banyak sampel untuk menguji hubungan antara variabel input dan variabel dependent. Hasil. Temuan dari hasil uji hipotesis mengindikasikan pelatihan menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Khususnya terkait implementasi SAKIP, profesional sendiri merupakan sumber penting dari lahirnya isomorfisme normatif. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Capuzzo dan Itner tahun 2004. Pelatihan dapat menjadi pemicu awal agar pelaksanaan SAKIP benar-benar berorientasi terhadap substansi, sebatas pemenuhan kewajiban administratif Pemda. Diskusi. Beberapa masukan yang direkomendasikan untuk perkembangan penelitian berikut, yaitu pertama, penelitian berikut dapat mencari faktor-faktor lain yang terkait dengan implementasi sistem pengukuran kinerja. Kedua, yaitu BIY atau bahkan memperluas wilayah penelitian hingga seluruh Pemda di Indonesia. Ketiga, melakukan untuk instrumen pengukuran variabel sesuai tugas dan kompetensi berikan KTBK.
Terakhir, penggunaan riset campuran mixed method sangat disarankan bagi penelitian berikutnya. Karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat digali lebih dalam, khususnya terkait fenomena isomorfisme dalam implementasi sistem pengukuran kinerja pemerintah. Model riset campuran juga memungkinkan penelitian untuk melihat suatu fenomena dari sudut pandang yang beragam dan kaya dibandingkan bila hanya menggunakan satu bukan saja. Kesimpulan, faktor-faktor yang berhubungan secara positif dan signifikan dengan implementasi sistem pengukuran kinerja untuk pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja adalah faktor organisasional yang pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Sedangkan self-efficacy dan khususnya yang masuk dalam kategori faktor individu hanya berhubungan positif masing-masing dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Dari simpulan hasil tersebut, maka untuk menunjang keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja, aspek penting yang harus diberikan oleh pemerintah daerah adalah pertama, mengupayakan adanya pelatihan yang terstruktur yang berkualitas serta sikap terbuka kepada perubahan mekanisme kerja yang baik. Kedua, sangat disarankan untuk memberikan elemen insentif untuk stimulus pelaksanaan sakit dan mencapai kinerja instansi. Terakhir, penting bagi instansi untuk menempatkan individu dengan karakteristik efisiensi tinggi dan konsistensi guna terus mendorong implementasi sistem pengguna kinerja yang menyentuh pada level responsif.